Shalom warga kerajaan. We explore tentang understanding the gifts. Kalau sudah menerima hadiah, seperti saya katakan, hadiah tidak ada guna kalau kita ya taruh di lemari, tetapi harus yaitu dibuka. Namanya karena pewahyuan harus dibuka kan, ya. Dan firman Tuhan menunjukkan selain karunia-karunia roh yang ada 1 Korintus 12, juga ada di Roma 12. Tapi syarat untuk menerima ada, yaitu Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 ya. Dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu, kalau mau dipakai Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. A pure life baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak sama seperti ada obat yang bagus, yang mahal, tapi alat suntiknya terkontaminasi, yang disuntik malah mati saudara ya. Karena itu dalam Roma pasal 12 ini dimulai dengan persembahkan tubuhmu ya, sebagai korban yang kudus dan berkenan. Kan sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan persembahan. Persembahan itu offering. Bahasa aslinya as a living sacrifice. Lalu kemudian jangan berpikir terlalu tinggi atau menganggap diri terlalu hebat, tapi kuasai dirimu menurut ukuran iman. Karena kepada kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita melihat dalam ayat kelima misalnya ya. Sekalipun kita itu banyak, satu tubuh. Dan kita ini member, anggota daripada yang lain. Kita lihat di sini ada beberapa karunia. Pertama bernubuat. Bernubuat itu membangun, menasehati dan menghibur. Mari kita lakukan itu ya. Lakukan sesuai dengan iman kita. Ada karunia untuk melayani, ministry, ada juga memimpin, administration. Saya percaya tidak semua orang diberikan karunia itu karena itu ada karisma, ada dorea. Ada yang memang di dalam diri kita ya, dan itu harus ditingkatkan and empower karena kuasa Roh Kudus. Ada yang orang suka memberi, ada orang encourager. Saya mulai pelayanan saya dengan apa? I'm an encourager. Naturally, I'm an encourager. Jadi kalau ketemu orang membangkitkan orang yang lagi stres, yang lagi down, itu karunia. Tapi kemudian ditumpangi dengan kuasa Roh Kudus, hasilnya dahsyat saudara. Ya, mulai dengan hal yang kecil, menghibur teman yang lagi susah, yang lagi bangkrut, yang lagi down ya. Saudaraku, that's a ministry. Ada juga yang karunianya memberi. Memang sudah dari asalnya itu murah hati. Kalau tidak memberi itu malah susah saudara. Saya punya seorang teman yang luar biasa. Ya, dulunya memang orang yang sangat tidak mampu, diberkati Tuhan sampai luar biasa. Tapi lebihnya dia dari yang lain apa? Dia sangat murah hati. Dan dia kalau memberi itu tidak sombong. Bahkan dia minta maaf kalau memberi. Pak Arifin minta maaf ya. Kalau dia ngomong gitu, saya ini senang sekali. Ya, biasanya kalau minta maaf tuh mau menegur kita, mau marahin kita. Dia ini memberi untuk pekerjaan Tuhan saudara. Jadi kalau dia bilang minta maaf tuh saya sangat gembira saudara. Karena dia mengerti tentang Roma 12 ini. Dan dia bergerak di dalamnya dengan karunia iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ingat? Jadi sekali lagi dalam 1 Korintus 12 dia katakan ada the gift of faith. Faith itu ada pada kita semua. Tapi ada gift of faith yang bisa melakukan hal yang sangat besar. Through our God we shall do valiantly. Ya, for He has done so much for me. Sudah begitu banyak untuk saudara saya. Dan memperlengkapi kita, equip kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Receive that gift, develop that gift, dan juga bagikan pada orang lain melalui penumpangan tangan. God bless you. Amin. Shalom, puji Tuhan, silahkan duduk. Wow, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Wah, baik ya, luar biasa baik. Dan kita bisa tiba di tahun yang baru dengan semangat yang baru. Saya pun bersuka cita, ternyata hari ini bisa menempati di tempat ini. Ya, ini pun sementara dalam dua arti. Pertama ya, apapun yang ada di bumi, di bawah langit ini ya sementara, begitu ya. Tapi yang kedua sementara adalah sebentar lagi kita akan naik ke atas. Kita beri kemuliaan dulu ya untuk Tuhan. Terima kasih. Selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kita jumpa ya. Sehat semua. Amin.
Kita memasuki tema yang baru di tahun ini, Empowering Grace, dan 3 bulan ke depan kita akan berjalan dalam tema yang spiritual ya, itu di atas saja. Ya, kita masuk di spiritual gift ya. Lalu ini Januari kita understanding the gift. Ya, jadi kita memahami, saya mengartikannya ini sebagai memahami kasih karunia ya. Memahami anugerah Tuhan, memahami kebaikan Tuhan. Baik, 30 menit ke depan kita akan konsentrasi, start 0845 dan kita akan tiba kembali landing pada pukul 08 45 tambah 30 berapa? 9 lebih 15 ya. Baik, kita harus mencoba itu ya. Baik, saudara, kita tidak sadar sebetulnya bahwa waktu itu berjalan secara kronologi begitu cepat ya. Tahu-tahu di sini dan saya sendiri kemarin tiba-tiba merasa, waduh, setelah didahului Pak Roni dan Pak Sugiarto, saya juga akhirnya terima cucu juga. Terima kasih masuk kelompok OPA gitu. Dan saya bersyukur waktu begitu cepat ya. Kemudian ternyata tiba di sini. Karena begini saudara, waktu kronos ini, waktu itu kan kronos. Dari sana muncul yang namanya kronologi, urutan-urutan. Itu sebetulnya kalau kita hanya berpatokan pada itu, firman Tuhan itu katakan bahwa di dalam kronos itu tidak ada sesuatu yang baru. Benar loh saudara, walaupun kita ganti dan kemarin sudah rame-rame, Indonesia terutama tahun ini saja kita akan memasuki 4 tahun baru minimal setiap tahun, every years ya. Dan itu biasa. Ya, yang pertama ya 1 Januari kemarin itu namanya Masehi. Waktu kita, penanggalan kita setelah Gregorius, jadi kita Natal pertama itu disebut tahun 1 Masehi. Dan sekarang sudah 2023, 1 Januari kebetulan yang mengikuti kalender ini paling banyak di dunia. Sehingga akhirnya 1 Januari jadi seolah-olah tahun barunya seluruh dunia, kan begitu. Coba aja lihat kemarin, mulai menjelang Natal sampai itu semua, sampai dalan-dalan macet kan. Mereka juga rame, rekreasi rame, semua rame. Satu itu. Nanti 22 Januari ini kita yang suku Tionghoa akan masuk 22 Januari kita masuk Imlek, tahun baru lagi gitu. Iya kan? 22 Januari. Sekarang masih 2573. Nanti masuk 2574. Saya tadi sempat lihat kalender jadi orang kuno. Sekarang ini tanggal 17 Imlek. Cap jitgui kalau orang lama bilang. Sebentar lagi kita akan masuk itu. Ya sudah, nanti kan mal-mal sudah ganti sekarang biasanya loh saudara. Terus ganti Imlekan kabeh. Nanti ini lanjut lagi 22 Maret kita akan masuk Nyepi. Itu tahun baru Saka. Iya. Mereka tahunnya baru 1945 kalau tulisan saya. 22 Maret. Tahun baru khususnya di Indonesia Hindu Bali. Tahun Saka, Nyepi. 22 Maret kemarin Galungan. Nanti Nyepi. Ayo coba ya, kalau kita hanya patokan kronos itu enggak ada apa-apanya saudara. 4 Juni kita masuk Waisak. Tua lagi ini 2567. Buddha era, makanya 2567 BE, era Buddha. Waisak, itu jatuhnya 4 Juni, tahun baru lagi. Yang ikut penanggalan Buddhis tahun barunya nanti. Bahkan kemarin tanggal 7 itu baru Natalan Ortodok.
Untuk Kristen Ortodok makanya ada gencatan senjata kan. Rusia sama Ukraina itu. Perangnya mandek sik Natalan kok ditutup no maneran ya dunia itu. Kan kayak gitu. Ya, terus nanti 19 Juli ini yang paling muda. Itu tahun baru Islam, Hijriah. 1445. Masihan mereka. Mau apa saudara? Kalau semua tahun baru hanya kita hadapi sebagai sebuah pergantian kalender. Pergantian waktu. Benar yang dikatakan firman Tuhan? Adakah yang baru? Tidak ada. Makanya firman Tuhan katakan apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. No. Adakah sesuatu yang dikatakan lihatlah ini baru. Artinya benar-benar baru. Tetapi itu sudah ada dulu sebelum kita ada. Makanya kalau patokan kita hanya kronologi dan hanya ya hura-hura saja gitu. Tidak ada sesuatu yang meaningful dalam hidup kita. Itu enggak ada artinya, saudara. Benar. Kita akan rasakan beban yang belum selesai 2002 ya pancet duwe beban. Masalahnya tetap kebawa. Bahkan ketumpuan tambahan mungkin. Apa terus yang baru? Makanya Salomo ini suka dia pakai via negativa begitu ya. Wes kabeh sia-sia. Saya dengan Pak Sugato sempat ngomong-ngomong beberapa hari yang lalu. Ya wes kabeh iku malah gak ono artine. Nulis bauku yang banyak-banyak. Kalau itu semua kita tidak berikan kepadanya nilai-nilai kekal, gitu loh. Nilai-nilai akan Allah. Maka saya mengajak hanya satu poin saja pagi ini dan kita segera selesai. Kalau ingin kita memenangkan tahun ini, ayo kita bergerak. Tidak lagi memahami perubahan ini secara kronologi ya wis begitu aja. Nanti setelah itu ya balik maneh. Kembali lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anda tidak dapat menyentuh air 2 kali kan ada perkataan begitu. Dia akan segera lewat. Lalu akan berganti yang baru. Terus apanya ini? Maka kita mesti understanding gift ini. Kita mesti memahami kalau kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, amin. Dan ini sudah anugerah loh. Belum lagi karunia-karunia yang lain yang diterangkan Bapak Gembala Senior tadi. Hidup kita ini kita bisa nafas hari ini karena anugerah. Yuk kita isi dengan baik, dengan kesadaran. Jangan hanya kronologi, lalu kita mulai dari mana? Judulnya makanya saya tertarik, saya gandeng saja. Kita mulai dari Tuhan. Katakan amin. Ayo ya kita mulai dari Tuhan. Kenapa? Supaya kita tetap bisa relevan, kalau enggak hilang nanti. Relevan dengan pergerakan Tuhan. Makanya ini seorang hamba Tuhan namanya Sundai Adelaja. Dia ini salah satu rasul finansial ya, yang hebat. Dia ngomong begini, Anda harus menambahkan nilai, value pada diri kita. Agar kita itu bisa terus relevan dalam kegerakan Allah. Karena Allah itu, revelation, pewahyuannya itu terus progresif loh tiap hari. Jadi kita mesti jalan terus. Jangan pernah puas dengan kondisi rohani hari ini. Ya, jangan pernah puas dengan kondisi sekarang. Kita harus punya the holy discontent. Ada ketidakpuasan kudus. Bukan akan hal-hal yang tidak kudus. Tapi yang kudus untuk terus maju. Ya karena kalau gitu kita tidak bergerak. Oleh karena itu supaya kita terus relevan. Di dunia bisnis saja coba kita lihat. Ini pada kemana sih? Ya ini sederhana aja. Connecting people itu sekarang enggak ada yo. Kalau tuh ada sudah enggak ngetop. Dulu ngetopnya setengah mati. BlackBerry ada yang masih punya? Dulu ini luar biasa loh. Orang kalau enggak punya BlackBerry itu ketinggalan zaman. Mulai dari yang Onyx, yang apa? Bolt, yang bawah yang Gemini, yang macam-macam orang itu dianggap sudah top of communication teknologi waktu itu. Tapi tiba-tiba hilang. Apalagi ini saya masih seneng ini. Kita golek mesti Asa 400. Eling ngafdrek foto,
dicuci, terus foto kobong barang itu. Loh iya loh, dulu foto itu sekobong. Lek keliru kan buka ini jendelanya itu kita ngolore kedawan kobong. Wis kadung ngene terus ireng kabeh ndak ada. Wis golongannya saya rendah menangi kamu nak ya. Kamu ndak menangi. Setelah itu ada Polaroid sebentar terus gak kanggo terus sudah mana sekarang? Ini dulu. Mari kaset terus video kaset nyewo dulu. Banyak persewaan. Ya, memanah Raja Wali itu nyewo saya dulu. Tolyongto silat itu loh, macam-macam itu. Tiba-tiba era itu lenyap begitu saja. Mereka tidak lagi relevan. Ini contoh ya. Dalam dunia keseharian ada sesuatu yang tiba-tiba jadi tidak relevan dalam hidup. Maka jadikan diri kita terus relevan di hadapan Allah. Amin. Ini soal posisi loh. Soal posisi yang benar dengan Tuhan. Nah maka anggap aja pergantian tahun ini, solusinya gini. Anggap aja pergantian tahun itu jadi selah dalam Alkitab. Jadi kita itu pause sebentar untuk merenung, untuk evaluasi, untuk kontemplasi, nyari yang paling dalam, lalu kita masuk di dalam kedalaman yang lebih. Katakan amin. Minggu lalu secara teologi kita sudah diberi banyak sama Pak Sugiarto. Mas sekarang saya coba satu saja. Bagaimana kita relevan terus dengan Tuhan. Ikuti alirannya. Makanya dalam pelayanan ini pun saya sudah ngomong-ngomong dengan Pak Sugiarto. Kami harus akan segera regenerasi, betul ya Pak ya? Segera, enggak bisa. Saya tadi ngomong di jalan, saya puji. Ya istri sendiri tak puji dong. Saya puji, mah kamu hebat. Loh kenapa ya? Saya ngomong, kamu enggak ada di Malang kira-kira 3 bulan. Sekolah minggunya tetap jalan loh. Itu anugerah Tuhan. Karena Yus sudah persiapkan generasi baru. Ada Vivi, ada Linda, ada Pak Oni, ada teman-teman semua di sana. Ini real gitu. Jadi sekarang yuk please yuk dampingi aku setiap kali sekarang. Kita masuk pada level berikutnya. Katakan amin saudara. Loh nanti iya loh. Nanti WBI sudah diatur. Ya. Lalu kami pun di sini saya dan Pak Sugiarto pun sudah akan nanti terus berlanjut. Bu Ing tadi ngomong pagi ke saya. Nah, aku gak nutut terus-terusan gak corokku, sik kuno. Kalimat ini penting ya. Ini sekarang sudah eranya digitalisasi. Eranya teman-teman yang cakap di situ memang di situ letaknya. Nah kita kemana? Ya masuk kepada level yang lebih substantif. Kita masuk kepada kedalaman-kedalaman begitu. Ini semua sedang ditata. Ayo jemaat ya, kita jadikan ini next step. Untuk gereja ini akan lebih baik lagi. Dan ke depan kita harus lanjutkan ini sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Ya, dari mana kita mulai? Kita mulainya dari Tuhan. Harus mulai dari Tuhan. Katakan amin. Saya akan tunjukkan dimulai dengan Tuhan. Belajar dari Hizkia. Siapa dia? Hizkia digelari sebagai raja yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Allah Israel. Di antara raja-raja sebelum ataupun sesudah dia. Tidak ada yang seperti Hizkia. Ia hidup demikian dekatnya dengan Allah. Ternyata kebesaran seorang itu tidak ditentukan seberapa banyak dia melakukan sesuatu. Tapi seberapa banyak dia dekat dengan Tuhan. Tidak apa-apa Pak. Keren. Seberapa dia dekat dengan Tuhan. Siapa Hizkia? Kita belajar dari dia. Bapak Ibu dengar? Kalau minggu pertama kemarin pesan dari Bapak Gembala untuk lokal di sini. Anggap aja sekarang ini elder voice. Perkataan dari seorang penatua. Saya ingin sampaikan pada saudara. Kalau ingin memenangkan tahun ini. Memenangkan tahun ini loh ya dalam semua bidang. Mulai dengan Tuhan. Mulai dengan Tuhan. Siapa dia? Dia ini seorang raja. Kalau kita baca ayat ini keren banget. Tidak ada yang lebih besar dari Hizkia. Dia disebut Raja Israel. Sebetulnya tidak Israel dia ini. Dia Raja Yehuda.
sepeninggal Salomo, kerajaan Israel itu pecah jadi dua. Yang utara namanya Israel, ibu kotanya Samaria, yang ikut ke sana 10 suku. Yang selatan di sana di bawah pimpinan Yerobeam. Yang selatan namanya Yehuda, cuma 2 suku. Suku Yehuda dan suku Simeon. Ibu kotanya Yerusalem, pecah Israel itu. Dan yang di selatan inilah Hizkia ada. Dia menggantikan bapaknya yang luar biasa ruwet. Dia punya warisan Raja Hizkia ini ya, bin Ahaz. Dia anak dari Raja Ahaz, bapaknya namanya Ahaz. Arti Hizkia itu adalah YHWH adalah kekuatanku. Yahweh adalah kekuatanku. Dia memerintah kerajaan Yehuda selama 29 tahun. Sejak usia 25 tahun. Ibunya bernama, ayahnya Ahaz. Ternyata Ahaz mati muda walaupun jahat. Ya. Kemudian ibunya itu Abi, anak dari Sakaria. Hizkia meninggal umur 54 tahun. Dan nanti digantikan oleh anaknya namanya Manase. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah episode dalam hidup Hizkia yang layak kita contoh. Saya katakan sebuah episode. Karena keseluruhan hidup Hizkia tidak seluruhnya baik pada akhirnya. Tetapi ada satu ini. Kalau dia konsisten di bagian ini, keren banget dia. Nah, ketika dia bertahta, apa sih yang dia alami? Dia terima warisan yang rusak dari bapaknya. 2 Tawarikh mengatakan, bapaknya itu Ahaz membakar korban di Lebak Ben Hinom, membakar anak-anaknya. Untung Hizkia enggak katut dibakar. Bapaknya itu penyembah berhala. Dipersembahkan kepada dewa Molok. Dan salah satu kerusakan terhebat adalah pada zaman bapaknya Hizkia. Jadi spiritual rusak. Spiritual rusak. Yang kedua, negara pemerintahan rusak karena dijajah Aram. Sebab itu Tuhan Allahnya karena kejahatan bapaknya Hizkia menyerahkan kerajaan itu ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan Ahaz dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Jadi sudah spiritual rusak, pemerintahan rasa nasionalisme hilang. Itu keadaannya. Waktu dia terima, serah terima itu. Nah, generasi Pak Roni, Pak Sugiarto dan saya tidak akan melakukan itu ya Pak ya. Kita akan serahkan estafet ini ketika dalam posisi top performance dan Anda akan lanjutkan. Ini harus saudara ya. Kita semua, mari kita semua jadi pewaris sebuah warisan yang memang benar-benar membanggakan generasi yang akan datang. Katakan amin. Ini rusak ini anunya, kebangsaan rusak. Tanpa nasionalisme. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan minta bantuan ke Asyur untuk mohon bantuan. Karena orang Edom juga datang mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Jadi kayak begitu, agama rusak, pemerintahan rusak, nasionalisme digadaikan. Tuhan ngomong gak usah minta bantuan ke Mesir, gak usah minta bantuan kemana-mana. Minta bantuan ke Tuhan saja. Seperti ya Raja Yosafat yang dulu-dulunya. Uzia juga begitu. Tetapi Ahaz, no. Jadi bisa dibayangkan negara itu ya. Semua jadi tawanan, kacau. Dan akhirnya miskin. Ahaz mengambil benda-benda. Saking sudah tidak ada duit. Benda-benda berharga di bait Tuhan. Dari istana raja dan dari rumah para pangeran. Diberikan sebagai tiap-tiapan sogoan kepada Raja Asyur, tetapi itu pun tidak menolong dia. Nah, bayangkan. Jadi negara itu hancur, bisa bayangkan ya. Agamanya rusak, kebangsaannya rusak, rasa kebanggaan sebagai nasionalismenya diinjak-injak, miskin sudah. Sumber dayanya habis, akhirnya dia gelap mata. Benda-benda dalam bait Allah yang dari emas-emas zamannya
leluhur dulu, Daud, Salomo dan lain-lain, dikasihkan penjajah. Harta benda milik anak-anaknya, pangeran-pangeran, miskin. Dalam kondisi seperti inilah, dalam kondisi seperti itulah, Hizkia menerima warisan. Jadi, kalau kita membaca ini, kita jadi kok bisa ya? Akhirnya Hizkia itu pada akhir masa jabatannya dianggap sebagai raja yang hebat, yang besar, yang berhasil. Perhatikan, kita mesti mikir gitu ya. Kok bisa? Warisannya begitu jelek. Nah ini loh, ini barangkali yang ingin saya pakai sebagai jembatan untuk menyampaikan kepada saudara. Dari titik mana kondisi kita hari-hari ini. Jangan takut. Kalau kita memulainya dengan Tuhan, Tuhan akan mampu mengubah yang tidak baik jadi baik. Katakan amin. Minggu lalu Pak Sugiarto sudah memberikan ketentraman kepada kita. Saya sebetulnya ini rahasia antar pemimpin ya. Bulan September, bulan Oktober, karena saya berkecimpung di perbankan, saya update terus yang namanya Outlook Economic Review. Review ekonomi, baik dari Bloomberg ataupun dalam negeri, CNBC, semua kontan penulis-penulis ekonomi termasuk dari laporan-laporan itu, dan semua mengatakan 2023 kayaknya surem-surem ya, tidak baik-baik aja, apalagi perang belum berhenti. Saya mau masuk kondisi real hari ini ya. Wah, belum lagi China juga tidak baik-baik amat. Ya apa ini? Kondisinya seperti ini. Belum lagi this year itu dimulai tahun politik. Ya mulai nanti kampanye. Kita cari pemimpin baru. Saya mikir yo lek tepak, lek gak tepak. Loh iya loh saudaraku. Ya kan? Itu semua jadi beban pikiran para ekonom. Makanya kemudian simpenan di bank tiap hari tambah banyak. Artinya apa? Uang di marketplace makin sedikit. Duit banyak nganggur di bank. Bank sampai tolak-tolak likuiditas. Kredit turun, gak bisa disalurkan. Itu laporan-laporan baik dari OJK, dari BI, dari teman-teman Perbanas begitu. Wah suram ini. Tapi September naik ke Oktober, naik ke November, tiba-tiba sesuatu itu ngomong dalam roh saya, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan. Saya masih bergumam, punya Tuhan. Saya harus kuatkan nanti, waktu awal tahun untuk sampaikan ke jemaat. Ternyata Pak Sugiarto sudah dapat dulu. Dan minggu pertama Mazmur 121, ingat kemarin? Dari manakah kita dapat pertolongan? Aku melihat ke gunung-gunung tidak di sana. Pertolonganku adalah hanya kepada Tuhan yang tak pernah tertidur, ya kan? Yang tidak pernah membiarkan kita berjalan di bawah sengatan matahari sampai klop ini. Maka kalau kita bisa memenangkan tahun ini, dunia boleh kayak gitu. Dan memang kondisinya seperti itu. PHK besar-besaran. Tapi kita akan tetap terjagai dengan sempurna jika kita memulai dengan Tuhan. Katakan amin. Yes, ayo ini pegang sekarang poin kedua di bulan ini. Saya sebagai penatua mulai dengan Tuhan. Katakan amin. Udah, itu aja. Pemulihan akan terjadi dalam setiap usaha yang dimulainya oleh Hizkia ya, untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat. Ingat kalau waktu kalimat ini ditulis, pelaksanaan untuk rumah Allah dan pelaksanaan Taurat dan perintah Allah di Israel itu, Taurat dan perintah Allah itu termasuk instrumen hukum yang mengatur masyarakat masalahnya. Jadi untuk memerintah begitu loh. Ia mencari Allahnya gitu loh. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Bayangkan saudara. Ketika warisan semua rusak kayak begitu. Bayangkan seorang muda
umur 25 tahun. Dia diangkat jadi raja. Apa rahasia pemulihannya? Di antara banyak pilihan-pilihan yang harus dibuat, mana yang harus diselesaikan dulu. Bayangkan, seorang yang baru dilantik jadi raja, itu sama seorang presiden baru. Apa yang mesti dilakukan? Pertama pilih menteri, angkat ini, ngangkat itu, ngangkat ini, ngangkat itu, melengkapi alat-alatnya. Benahi mana dulu? Ekonomi dulu? Atau penjajahan dulu? Atau ibadah dulu? Atau mana? Betapa pecah kepala Hizkia. Tapi ini loh kuncinya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, anggap aja Januari kayak begini, ia mulai membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Katakan amin. Ini kunci loh ya. Tahun pertama, bulan pertama, saya membayangkan this month, bulan Januari ini, kalau kita ingin memulai tahun ini berhasil, buka kembali pintu-pintu rumah Tuhan dalam hatimu. Ini berbicara soal keputusan yang berani. Frase ini membuka pintu-pintu rumah Tuhan itu nampaknya sederhana. Ini nampaknya fase yang sederhana. Kalau baca ayat di atas 1, 2, 3 itu suksesinya, perpindahan kekuasaannya. Ahaz mati digantikan Hizkia. Begitu dia pegang kekuasaan, tahun pertama pemerintahannya. Sama seperti kita, belum terlambat, baru minggu kedua, bulan Januari, hari-hari pertama, bulan-bulan pertama, memasuki tahun 2003. Kalau kita ingin menang di tahun-tahun ini dan sepanjang tahun ini, mulai dengan Tuhan, katakan amin. Sudah, ayo adik-adikku semua, rekan-rekanku, senior, siapapun, mulai dengan Tuhan. Profesi apapun, entah itu pelayanan, entah itu marketplace, mulai dengan Tuhan. Jangan mulai dengan yang lain-lain. Di sana muaranya. Frase ini nampak sederhana, tapi saya tulis. Dan memang secara harafiah itu sederhana. Sederhana, karena Hizkia bersama dengan orang Lewi buka bait Allah lagi. Sederhana itu. Karena tahun-tahun kemarin ditutup oleh bapaknya. Sekarang dibuka lagi pintu bait Allah. Sederhana. Tapi makna spiritualnya adalah dahsyat. Sebab energi itu mendorong adalah sebuah kesadaran. Membuka pintu rumah Tuhan itu sederhana. Tapi latar belakang di dalam roh Hizkia ini yang hebat. Ini sebuah kesadaran untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ini loh saudara. Kesadaran untuk memulai dengan Tuhan, ini yang hebat. Buka pintunya sederhana. Hanya 1 menit buka pintu. Tapi kenapa dia punya ide, pintu rumah Tuhan tak buka dulu. Kalau bukan karena kerja roh, tidak bisa. Dia mesti bingung dulu kumpulin penasehat, gua mau ngapa ini? Menterinya ngeluh semua. Dia tidak mikir ngangkat panglima perang dulu, ngangkat wakil dulu, ngangkat menteri koordinator, rapat kabinet, enggak loh. Alkitab katakan dia buka dulu pintu rumah Tuhan. Itu adalah kesadaran terhebat dari seorang muda bernama Hizkia, tulisan saya. Di tengah banyak pilihan tindakan teknis lainnya. Ayo, kita mungkin hari ini juga begitu. Saya pun minggu-minggu depan ini akan mulai kick off di kantor. Memulai tahun anggaran yang baru. Tapi apapun saudara mungkin akan memulai lagi, ingat mulai dengan Tuhan. Teknis itu penting. Tetapi teknis tanpa didului dengan Tuhan yang ada di depan, enggak ada artinya. Jadi mulai kehidupan spiritual, ini benar-benar tindakan spiritual yang mengubah. Kemudian dilanjutkan tindakan dan memperbaikinya. Apa itu? Ini adalah juga kesadaran, keberanian untuk terbuka dengan Tuhan. Dan melakukan evaluasi dengan Tuhan. Kalau ingin segala sesuatu berubah dalam hidupmu tahun ini, jangan lakukan hal yang sama seperti kemarin. Katakan amin. Kalau ingin hasil lebih, lakukan sesuatu yang berbeda tahun kemarin. Kalau engkau seorang marketing,
Please, tahun kemarin anggap aja sebagai sebuah memori. Kita harus melakukan lagi supaya hari ini kita lebih relevan lagi untuk tantangan hari ini. Katakan amin. Kalau kita tidak terlalu updating seperti itu, tidak ada kesadaran untuk evaluasi secara roh. Saya katakan bukan yang teknis dulu, yang rohani. Contoh, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan dengan tidak bercacat sepanjang tahun? Kalau belum, jangan malu-malu. Ini masih tanggal 8. Mulai lagi, ambil baca Alkitab. Katakan amin. Mungkin jam-jam doa saudara berkurang. Ayo berdoa lagi. Yang enggak punya waktu untuk Tuhan, sudahlah. Sebagai penatua, saya jujur katakan saudara, akhiri cara itu. Mulai dengan doa. Tidak ada arahan yang lebih penting dari ini. Karena apa? Ini tonggaknya loh. Segala sesuatu akan beres ketika yang rohani beres. Katakan amin. Semua di dunia nyata ini digerakkan oleh yang tidak kelihatan. Saudara. Semua di dunia nyata. Rumah tangga. Bisnis. Pelayanan. Kekuatannya itu di manusia rohani. Gak bisa enggak. Ketika tanggal 30, 31, saya berhasil menyelesaikan Wahyu 22, senengnya setengah mati. Saudara, masih ada waktu, yang 8 hari telat ini kebutan. Ambil pilih program aja, apa aja terserah. Saya masih pakai kronologi dan hari ini sampai kitab Ayub. Saudara mau pakai apa silahkan. Tapi engkau harus melakukan. Tanpa ini, saya sebagai penatua loh ini dengan otoritas spiritual mengatakan, kalau saudara tidak melakukan ini, Anda tidak punya kekuatan untuk berjalan sepanjang tahun ini. Semua sendi pada waktunya akan diuji apakah kita benar-benar setelah matang secara spiritual. Ini penting. Tanpa kesadaran tidak akan pernah ada. Kita akan terjebak pada mengulang kebenaran kita sendiri. Ya bisa enggak. Yang pada gilirannya akan memperparah keadaan. Hizkia tahu itu. Saya enggak bisa ikut model raja-raja Israel Yehuda berikutnya. Saya harus radikal. Mereka memulai dengan itu, saya memulainya dengan Tuhan. Dan hasilnya dahsyat. Hari ini ayo, sudah saudara, semua itu baik. Dengarkan seminar, program kerja di kantor, semua it's okay. Lakukan itu, pertajam, makin expert di sana. Tapi di balik itu semua ayo, kita pegang yang spirit dulu. Kalau ini beres, yang lainnya itu secara supranatural seperti ditudungi oleh tangan yang tidak kelihatan. Tiba-tiba Tuhan atur. Saya mau bersaksi saudara, tahun 2022 semua, saya garis bawahi ya, semua doa-doa pribadi saya dijawab oleh Tuhan. Saudara, ini bukan kesombongan. Satu, ada yang dipending sama Tuhan. Ada yang Tuhan bilang tidak, dan ada yang dikabulkan oleh Tuhan. Semua Tuhan jawab. Anda pun sama, saudara. Dan kita masih masuk ini, kita tidak bisa. Nanti jangan sampai kita jadi Nokia. Tahu-tahu kita nggak bisa cocok untuk kondisi hari ini. Tuhan akan bergerak terus loh. Karena waktunya sudah dekat. Kalau kita nggak jalan terus dalam kehendak Tuhan, makin dimurnikan. Jangan sampai kita Wahyu terakhir sedikit desperate. Mohon maaf entah malaikat ke-7 atau ke-6 itu mengatakan, sudah cukup, biarlah yang suci tambah suci. Yang berdosa tambah berdosa. Itu artinya dicol-col no sakarepmu. Kalau sampai itu terjadi, no point to return buat kita. Tapi hari ini karena ada firman, kembali kepada orang spiritual. Ambil kesempatan itu. Jangan sampai terhilang. Kalau itu tidak kita gunakan, tidak tahu kita mau nanti Februari, Maret, terus kita akan bergumul lagi. Jangan menggantikan perang Tuhan dalam hidupmu, katakan amin.
Segala peperangan itu milik Tuhan. Cuma kadang-kadang karena kita tidak mau masuk dalam alam spiritual dan menggunakan otoritas ilahi. Berat kita ini. Perang karpe dewe. Ingat, Daud pernah hampir terjebak. Ketika satu kali dia bersama orang-orang putus asa yang dia muridkan dari Gua Adulam. Ada seorang Nabal yang sudah dijagai terus setiap hari. Ketika Daud minta sedikit air, roti dan sebagainya ditolak mentah-mentah. Siapa engkau Daud? Gua ini hidup kayak begini juga karena usaha gua. Daud ngomong, besok tunggu waktu seperti ini. Tidak ada laki-laki di dalam kelompokmu. Daud sudah dengan korak-korak itu siap, bantai semua. Tapi si Abigail, istri yang bijaksana ini datang. Dengan keledai penuh kirbat anggur dan roti. Dia nyembah kepada Daud. Ada satu kalimat, sudah jangan gunakan, saya ganti bahasa saya ya. Sudah mohon Tuanku jangan lakukan itu. Jangan mencemari perang Tuhan. Anda itu sedianya akan dijadikan raja yang hebat oleh Tuhan. Sudah jangan mencemari perang Tuhan. Ini adalah bagian Tuhan. Saudara, dan Daud terhindar dari itu. Dan akhirnya Abigail diambil jadi istrinya. Tapi satu hal, kalau kita tidak memulai dengan Tuhan, nanti kita itu kehabisan tenaga. Karena setiap hari peperangan-peperangan itu akan jadi milik kita. Baik di keluarga, di kantor, di pelayanan. Berat. Tapi kalau kita mulai dengan Tuhan, seperti Hizkia katakan, semua yang dilakukannya mulai dari pelayanan dan untuk Tuhan. Yang mencari semuanya dilakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan. Sehingga semua usahanya jadi berhasil. Kalau kita melihat tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Cari dengan Tuhan. Ada sebuah quote lagi, bagus. Ini dulu. Makanya harus berani kita ya, mengevaluasi diri kita. Maka katanya memperbaiki tadi itu Hizkia, membuka pintu dan memperbaiki, itu evaluasi bicaranya. Jadi Hizkia lihat ke dalam apa nih kekurangan, ya udah. Oh papa saya dulu nggak mementingkan Tuhan dan lain-lain dan lalu dia ambil jalan sebaliknya. Masih 8 hari, apa yang salah kemarin tinggalkan hari ini. Katakan amin. Apa yang tidak berkenan sudah selesai. Yang nggak penting selesai. Saya pernah berbagi quote dengan Pak Sugiarto, jangan kita senang dengan kesuksesan yang tidak esensial. Berhasil dalam hidup tapi berhasil untuk hal-hal yang tidak penting. Maka kita mesti evaluasi diri. Hizkia belajar dari leluhurnya. Daud, dia ngomong, selidiki aku ya Allah dan ketahuilah hatiku, ujilah pikiranku. Saya pakai firman Allah yang hidup. Tunjukkan segala sesuatu dalam diriku yang membuat engkau sedih. Dan tuntunlah aku hidup di jalan yang kekal, yang benar sekarang. Tuhan, udah 2022 selesai. Yuk, apa yang kurang padaku? Tunjukkan itu dan aku meninggalkannya. Aku kembali kepada jalan yang kekal bersama-sama dengan engkau. Lalu mulai meninggalkan kebenaran sendiri, bertobat. Makanya George Whitefield itu ngomong begini, pertobatan sejati, hasil dari evaluasi itu berarti berbalik. Tidak hanya pada dosa saja yang kita lakukan di 22, kita salah ini, salah itu, tapi juga tidak bergantung dari kebenaran yang dibuat sendiri. Ini mencelakakan, saudara. Makanya Hizkia tidak mau lagi. Selama ini semua menggunakan teori-teori sendiri. Tapi sayang juga, makanya saya sebut tadi ini hanya episode sebagian hidup Hizkia. Karena setelah itu dia juga keliru dan anaknya mursal setengah mati yang namanya Manase. Tapi mari ayo kita belajar. Makanya Korintus ngomong kepada kita, semua ini ditulis supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman bangsa Israel. Kalau kita ingin menaklukkan tahun ini bersama Tuhan, mulai dengan Tuhan. Ambil waktu, semuanya, pentingkan yang kekekalan. Nanti gereja juga akan mengatur, diatur nanti. Doa-doa, ayo ini pokok ini sudah. Semua ayo jalan, gerak. Nanti saudara akan melihat, semua yang kau lakukan berbeda dalam hidupmu.
Engkau sudah melakukan, rasanya seperti as usual you do. Tetapi semuanya berbeda karena Tuhan bersama-sama kita. Engkau yang dagang, dagangmu akan beda. Yang bisnis, bisnismu akan beda. Yang membina rumah tangga, yang ikut orang, yang kerja, yang ngelayanin. Kalau today engkau mulai memutuskan untuk jalan dengan Tuhan, semuanya akan Tuhan jadi baru. Selamat menaklukkan tahun 2023. Tuhan memberkati.